Hi guys, welcome back to Tukang Nyarita. Kali kita akan membahas tentang 6 kesaktian Bung Karno yang menggemparkan dunia dan kisah Soekarno menyembuhkan anak kecil. Baik, langsung aja ya guys, biar gak capek ngetik. Oh ya, jangan lupa like sama subscribe guys. Semua orang pasti mengenal Bapak Proklamator Indonesia Ir. Soekarno atau yang dikenal dengan Bung Karno, presiden pertama Indonesia ini dipercaya mempunyai kesaktian atau kemampuan spiritual yang luar biasa hingga mampu mengguncang menggemparkan dunia. Bung Karno mendapat ancaman pembunuhan lebih dari 7 kali dan tidak ada yang berhasil. Setidaknya, hal itulah yang diungkapkan Soekarno dalam pidato pelengkap Nawaksara. Lolosnya Soekarno dalam upaya pembunuhan ini dinilai sebagian orang, karena kesaktian yang dimilikinya. Soekarno dianggap memiliki banyak ajimat dan benda pusaka yang melindunginya. Namun, hal itu seringkali dibantahnya. Bahkan, dalam pidato pelengkap Nawaksara, Soekarno kembali menegaskan, bahwa lolosnya dia dari upaya pembunuhan itu hanya karena perlindungan Allah SWT semata. Syukur alhamdulillah, saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh. Dan mungkin, akan saudara namakan tragedi nasional, kata Soekarno dalam pidatonya. Sementara menurut ahli spiritual Mbah Yadi dalam kanal YouTube, sosok Bung Karno mempunyai kelebihan dan kemampuan spiritual yang luar biasa. Selain itu, menurutnya raja-raja atau para penguasa yang menduduki tahta di Indonesia ini semuanya memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Mbah Yadi menjelaskan beberapa kesaktian Bung Karno yang dipercaya mampu menggemparkan dunia. 1. Ilmu Panglerepan. Pada masyarakat Jawa khususnya, ilmu satu ini sudah tidak asing lagi. Ilmu ini dipercaya berguna agar orang-orang mendengarkan apa yang diucapkan dan menyimaknya. Selain itu, ilmu ini dipercaya membuat lawan bicara menuruti dan ikut apa yang diucapkan atau diperintahkan. 2. Ilmu Bolosewu. Menurut Mbah Yadi, ilmu tersebut dibuktikan saat Bung Karno menjadi sasaran percobaan pembunuhan yang menurutnya Mbah Yadi sudah terjadi sebanyak 7 kali. Bahkan, menurut Mbah Yadi, saat Bung Karno akan ditembak, dirinya dapat membelah menjadi 5 orang. 3. Ilmu Sabdodadi atau Idu Geni. Ilmu ini dipercaya menjadikan Bung Karno sebagai sosok orator yang handal. Seperti kita ketahui, Bung Karno adalah seseorang yang mampu memberikan orasi yang baik. Kata-katanya selalu diikuti, baik dalam negeri maupun di kalangan internasional. Selain itu, ilmu Idu Geni ini dipercaya membuat Bung Karno ini disegani oleh banyak orang, bahkan dalam kelas Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 4. Cincin merah delima. Menurut Mbah Yadi, Bung Karno memiliki sebuah cincin merah delima yang selalu dipakai kemanapun Bung Karno pergi. Pusaka jenis ini dipercaya mampu memberikan energi yang besar dan menambah kewibawaan. Selain itu, Mbah Yadi menyebut bahwa cincin tersebut adalah pemberian dari Ratu Laut Selatan. 6. Tongkat Komando Sakti. Tongkat komando yang sering dibawa oleh Bung Karno itu dipercaya memiliki kesaktian yang tinggi. Menurut Mbah Yadi, tongkat tersebut mempunyai energi kesaktian alamiah dan energi harismatik tingkat tinggi. Tongkat tersebut diketahui terbuat dari kayu pucangkala yang dipercaya mampu menambah karisma seseorang. Masyarakat tetap saja menganggap Bung Karno sebagai orang sakti. Apalagi, sudah bukan rahasia umum jika Bung Karno dikenal sebagai pecinta benda pusaka. Beberapa ajimat yang diyakini sebagian orang dimiliki Bung Karno adalah aji lembu sekilan. Ajimat ini konon dimiliki patih Gajah Mada. Kehebatan ajimat ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya. Ajimat dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Bung Karno adalah wesi kuning. Beberapa orang dekat Bung Karno meyakini, kemanapun dia pergi selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi ini di bajunya. Khasiat benda ini sama dengan aji lembu sekilan. Ajimat ini konon pernah dimiliki oleh Adipati Menak Jinggo yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit, Dewi Suhito. Pemegang benda pusaka ini, diyakini akan terlindung dari berbagai mara bahaya dan kejahatan musuh. Konon kabarnya, pusaka ini sudah dimusnahkan dan serpihan kecilnya saja yang dipegang Bung Karno. Lolosnya Bung Karno dalam berbagai upaya pembunuhan, mulai dari pelemparan granat di Cikini, serangan bom hingga penembakan saat salat Idul Adha, semakin menguatkan wacana ajimat dan pusaka itu. Benda keramat lain yang dimiliki Bung Karno adalah tongkat komando yang selalu dibawa kemanapun dia pergi.
Tongkat itu diyakini memiliki kekuatan gaib, karena berisi keris pusaka yang sangat sakti. Saat Bung Karno kecil, konon dia sudah bisa melihat hal-hal gaib. Bahkan, diceritakan para orang tua di Trenggalek, Bung Karno bisa menyembuhkan orang sakit. Kesaktian Bung Karno kecil ini telah menjadi legenda. Banyak orang percaya, aku adalah seseorang yang memiliki kekuatan supranatural yang mampu melakukan penyembuhan, katanya di halaman 4. Dia menceritakan, ada seorang petani kelapa yang anaknya sakit keras bermimpi, hanya air pemberian Bung Karno yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Petani itu lalu menemui Bung Karno dan meminta air. Aku tidak bisa berdebat dengan dia, karena orang Jawa percaya kepada mistik, dan dia yakin bahwa anaknya akan meninggal kalau tidak memperoleh obat dariku, sambung Bung Karno di halaman yang sama. Saat itu, Bung Karno yakin bahwa semua air mengandung zat-zat yang dapat menyembuhkan. Maka, diambillah air ledeng dari dalam dapur dan diberikannya kepada petani kelapa itu untuk dibawa pulang. Seminggu kemudian, petani itu kembali dan melaporkan bahwa anaknya yang sakit keras telah sembuh. Cerita ini lalu tersebar dari mulut ke mulut hingga makin banyak yang percaya Bung Karno memiliki kesaktian. Pada lain kesempatan, saat Bung Karno mengunjungi sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang ibu yang mendekati ajudan Soekarno dan meminta sisa makanan dari piring yang digunakan dirinya. Ibu itu berkata bahwa dirinya sedang hamil, dan dia ingin anak laki-laki yang berada di dalam kandungannya mirip dengan Bung Karno. Caranya adalah dengan memakan sisa makanan yang dimakan Bung Karno. Mendapati dirinya diperlakukan seperti itu oleh sebagian masyarakat Indonesia, Bung Karno mengaku sangat senang. Karena dengan begitu, dia merasakan wibawanya sebagai pemimpin semakin kuat. Hal itu dengan tegas dia ungkapkan saat dirinya dianggap penjelmaan Dewa Wisnu oleh orang Bali. Menurut Bung Karno, pemujaan yang begitu besar terhadap dirinya membuktikan bahwa rakyat mencintainya. Kecintaan rakyat Indonesia terhadap Bung Karno tampak sangat nyata ketika proklamator Indonesia itu meninggal dunia. Awan hitam tampak menyelimuti langit Indonesia, kesedihan rakyat sangat terasa. Masyarakat Indonesia percaya, hingga kini sosok Bung Karno masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Penjelmaan sosok Bung Karno itu berada dalam setiap ajaran-ajarannya yang terus digali hingga kini. Mungkin itu saja yang kita bahas kali ini, coba gimana menurut kalian, komen di bawah.